ketertarikan saya kepada kampung halaman mulai dari muda. Saya sudah ingin kembali sebenarnya. Tapi Simalungun mempunyai dampak yang sangat luar biasa dengan terselenggaranya F1 H2O ini. Biar enak, cakap-cakap dulu lah kita. Sobat Simalungun, dengan saya Fani Sisilia Tarigan. Ini sangat spesial karena ini video perdana di Ruang Cakap-Cakap oleh Disbud Parekraf Simalungun. Di sini udah datang tamu yang sangat spesial dan sosok yang sangat-sangat inspiratif di Simalungun, orang nomor 1 juga di Simalungun. Siapa bukan kalau Bupati kita, Bapak Radiapo Hasiholan Sinaga. Baik, selamat sore. Selamat sore Bapak, apa kabarnya Bapak? Baik. Menjabat sebagai seorang bupati, kita kembali ke belakang, kegiatan Bapak sebelumnya apa sih Pak? Ya baik, saya seorang wira swasta yang bergerak di bidang properti dan perkebunan. Awalnya kita berangkat dari daerah Kepulauan Riau ya sebagai pengusaha pengembang properti. Kemudian kita melangkah ke sektor perkebunan. Karena kebetulan banyak saudara kita juga yang bergerak di bidang perkebunan. Ya ini kan keseharian kita pasti sering juga ini pulang kampung ini. Dari situ ada semacam keterpanggilan ya, bagaimana kalau kita sudah berhasil di perantauan ya, apa salahnya kita balik ke kampung untuk mengabdi Dan memajukan iya benar sekali Mbak Fani. Memang ketertarikan saya kepada kampung halaman mulai dari muda, saya sudah ingin kembali sebenarnya. Cuma pada awal-awalnya kita belum ada semacam modal untuk kembali. Tapi itulah, syukur alhamdulillah, puji Tuhan, setelah kita diberkahi anugerah oleh Tuhan, kita kembali ke kampung halaman ini. Jadi ternyata masyarakat memberikan kepercayaan dan amanah ya untuk memimpin Kabupaten Simalungun ini. Demikian Mbak Fani. Kalau hobi ya olahraga ya, jogging ya, jalan, kemudian treadmill juga, kemudian naik sepeda juga. Dengan Simalungun ya, dengan 32 kecamatan, kalau kita tidak mempersiapkan fisik kita dengan olahraga, wah kita bisa down kita di tengah jalan. Kalau menurut dari kacamata sudut pandang Bapak nih, gimana potensi pariwisata di Simalungun sekarang? Saya mau kembali dulu sekitar 30 tahun yang lewat ya. Jadi Simalungun khususnya Kota Prapat itu sudah terkenal menjadi kota pariwisata sudah bertaraf internasional. Jadi banyak warga di sana yang sudah pintar ya berbahasa Inggris bukan karena belajar, tapi karena pengalaman interaksi dengan para wisatawan yang datang ke Prapat. Nah, jadi tentu ini bagaimana kita mengulang sejarah itu kembali supaya gaungnya Simalungun khususnya ya sebagai sebagai daerah pariwisata bisa dikenal oleh seluruh masyarakat luas. Bagaimana kita menggaungkan ketika orang mendengar Simalungun, oh pariwisatanya. Tentu ini harus kita sikapi dengan kesiapan kita, termasuk juga hospitality-nya yang kita tata dengan baik, demikian juga sumber daya manusia kita yang siap untuk menyambut para wisatawan yang datang ke Simalungun. Simalungun ditunjang oleh
wisata alamnya yang sungguh sangat luar biasa ya. Seperti yang saya sampaikan, bukan hanya Danau Toba, tetapi banyak destinasi-destinasi pariwisata di Kabupaten Simalungun yang bisa kolaborasi nantinya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kita harapkan ke depannya Simalungun ini sektor pariwisata bukan hanya sebagai tempat untuk transit healing ya, tetapi bagaimana ke depannya supaya pariwisata di Simalungun ini mestinya destinasi utama. Bagaimana mereka supaya bisa berlama-lama hadir di Kabupaten Simalungun. Dan itulah harapan kita ke depan supaya sektor pariwisata ini menjadi wajahnya Simalungun. Saya harapkan kepada Dinas Pariwisata supaya banyak melaksanakan event-event ya di Kabupaten Simalungun, dan harapan saya supaya berkreasilah buat menggerakkan sektor pariwisata di Kabupaten Simalungun. Tadi sudah sampaikan bahwa bukan hanya wisata alam, tapi wisata budayanya juga sangat mendukung. Tadi juga sudah saya sampaikan bagaimana kesiapan sumber daya manusia kita, karena inilah salah satu yang bisa mempengaruhi bagaimana para wisatawan betah. Memang bukan hanya di Parapat ya, masih banyak lagi sebenarnya tempat-tempat destinasi yang bisa kita selenggarakan untuk menunjang pariwisata di Kabupaten Simalungun. Ada juga sekarang ini yang lagi booming-boomingnya di daerah Sipohra, namanya Aik Batu ya. Pantai Aik Batu itu juga sungguh sangat luar biasa nantinya ke depan. Apalagi setelah ditunjang oleh perbaikan infrastruktur jalan yang ada di sepanjang pesisir Danau Toba ya. Harapan kita tentu akan banyak muncul daerah-daerah pariwisata yang baru ya di Kabupaten Simalungun. Dengan pariwisata ini tentu juga akan menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Simalungun. Banyak sekali ya kegiatan-kegiatan dari elemen masyarakat, baik juga pegiat seni dan budaya yang menampilkan ya kebudayaannya di Kota Parapat khususnya. Jadi dalam waktu dekat ini Pak, ada event internasional yang diadakan di Danau Toba tanggal 24 sampai 26 Februari. Gimana persiapan Simalungun untuk menyukseskan event F1 H2O ini? Tentu pemerintahan Kabupaten Simalungun sangat mendukung ya terselenggaranya event F1 H2O yang akan diselenggarakan di Kabupaten Toba. Walaupun secara value utamanya bukan di Kabupaten Simalungun atau di Kota Parapat, tapi Simalungun mempunyai dampak yang sangat luar biasa dengan terselenggaranya F1 H2O ini. Ini terbukti ya setelah kita melihat ya bagaimana okupasi hotel mulai tanggal 18 sampai tanggal 26 semua full. Semua kamar di Parapat, baik itu hotel berbintang, baik kelas melati maupun guest house, semua sudah penuh. Inilah dampak yang sangat luar biasa. Ini belum di kita acaranya, ini masih di Toba, tapi kita mendapatkan suatu berkah ya, dampak dampak dari acara F1 H2O-nya. Tentu seperti yang saya sampaikan, apa-apa saja persiapan dari pemerintahan Kabupaten Simalungun untuk mendukung suksesnya F1 H2O itu. Bahwa kita juga sudah berbenah ya, menghias diri, terkhusus Kota Parapat, bahwa kebersihannya juga sudah kita tata dengan baik. Demikian juga untuk menunjang ya gaungnya terselenggaranya F1 H2O itu, kita dari pemerintahan Kabupaten Simalungun melalui Dinas Pariwisata kita menyelenggarakan beberapa atraksi budaya ya. Demikian juga musik-musik tradisional maupun modern kita tampilkan nanti di Kota Parapat. Jadi nanti untuk persiapan-persiapan kita dari pemerintahan Kabupaten Simalungun untuk menunjang suksesnya acara ini, nanti di tanggal 18 kita akan buat acara gerak jalan secara massal. Siapa aja boleh ikut Pak? Semua. Itu diperkirakan kita ada sekitar 2.000 orang ya yang ikut berpartisipasi untuk gerak jalan bersama. Kemudian juga mulai tanggal 23, 24, 25 itu full nanti. Atraksi budaya akan kita selenggarakan di beberapa titik di Kota Parapat.
Tentunya juga tamu-tamu nanti yang menginap di hotel-hotel akan kita ajak bersama untuk melihat keindahan Danau Toba, demikian juga bagaimana hebatnya budaya dari rakyat Kabupaten Simalungun ini. Nanti di tanggal 26 sebenarnya tanggal 26 itu terakhir untuk penyelenggaraan event ya, penutupan. Nanti kita akan buat nanti di Kota Parapat untuk nonton bareng bersama. Ketika nanti ada yang tidak mempunyai kesempatan untuk ikut menonton di Kabupaten Toba atau di Balige nantinya. Nanti akan kita buat acaranya di convention center ya di Kota Parapat nantinya, supaya kita nanti juga bisa bersama seluruh warga Kota Parapat bisa nonton bareng di sana untuk menyaksikan bagaimana serunya pertandingan F1 H2O yang dilaksanakan di Kota Balige. Untung juga ada Kota Parapat ya. Ya, jadi Pastinya semuanya ke Parapat nih Pak. iya Mbak Pani, jadi harapan kita tentu dengan persiapan-persiapan yang kita lakukan ini bisa menjadi pelajaran ke depan buat kita. Mudah-mudahan Simalungun juga bisa menyelenggarakan event internasional seperti ini supaya bisa lebih lagi menggaungkan Kota Parapat atau Simalungun ini menjadi suatu destinasi pariwisata di Nusantara, di negara yang sama-sama kita cintai ini. Bapak ada program nggak untuk gimana event-event lokal itu bisa diselenggarakan untuk masuk ke event nasional atau bahkan internasional gitu? Ya, baik, terima kasih. Jadi kita sudah mempunyai pengalaman ini. Beberapa event yang sudah kita laksanakan di Kota Parapat. Dan luar biasa sekali, multiplayer efeknya sungguh sangat luar biasa sekali. Inilah yang menjadi bekal kita untuk kedepannya. Bagaimana nantinya bahwa seni budaya Kabupaten Simalungun ini bisa dimasukkan di dalam karisma event Nusantara. Seperti Rondang Bintang misalnya. Nah, ini juga sangat luar biasa ini gaungnya ini. Demikian juga seni tari drama musikal Simalungun. Ini juga sangat diminati oleh seluruh masyarakat, khususnya orang yang datang ke Kabupaten Simalungun. Harapan kita tentu ini bisa menjadi masuk kalender ya dengan skala nasional. Dan harapan kita tentu ke depannya ini juga bisa diselenggarakan secara internasional. Dan tentu ini juga diperlukan persiapan-persiapan untuk mendukung ini, termasuk juga sarana dan prasarana yang harus kita siapkan. Tentu juga dengan sumber daya manusia dari khususnya warga Kota Parapat, ya supaya siap juga untuk menyambut event-event seperti yang saya sampaikan itu. Tentu juga seperti yang saya sampaikan tadi, ya bagaimana kita mengulang sejarah bahwa Kota Parapat itu adalah kota destinasi utama di Sumatera Utara. Kita gaungkan kembali supaya bisa menampung tenaga-tenaga kerja yang bergerak di bidang pariwisata. Demikian Mbak Fani. Iya, harus semua digerakkan ini. Iya, jadi dulu di Parapat kan terkenal juga dengan ombus-ombusnya, demikian juga dengan mangga tobanya, demikian juga dengan ikan mujahirnya. Sungguh sangat luar biasa sebenarnya kalau itu kita kembangkan kembali. Untuk terakhir, penasaran nih Pak, closing statement untuk kaula muda dan para sobat Simalungun yang ada dimanapun, boleh Pak? Ya, baik, terima kasih. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh warga Kabupaten Simalungun atas kerjasama dan kolaborasi kita selama ini. Di mana beberapa hari yang lewat dengan kerjasama kita, pemerintah Kabupaten Simalungun mendapat predikat untuk pelayanan publik, kita bisa mendapat di zona hijau dengan urutan yang ke-9. Itu merupakan kado buat seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun. Tentu untuk close statement kita, saya sebagai Bupati Kabupaten Simalungun, ini merupakan suatu mimpi ya bagaimana ke depan sektor pariwisata ini menjadi leading sektor perekonomian di Kabupaten Simalungun. Kemudian juga salah satu yang mendukung pariwisata di Kabupaten Simalungun. Simalungun ini kan
terdiri dari beberapa suku. Dan kemajemukan ini sudah terawat baik di Kabupaten Simalungun. Ini juga salah satu potensi untuk menggait para wisatawan yang datang ke Simalungun. Artinya ketika mereka datang, ada suku-suku yang ada di Simalungun yang mereka bisa jumpai. Itulah salah satu yang bisa menunjang untuk menggait para wisatawan yang hadir di Kabupaten Simalungun. Demikian Mbak Fani. Dan harapan tentu kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya gak usah jauh-jauh, gak perlu datang ke Malaysia, gak perlu hadir di Singapura atau ke negara lain. Datang ke Simalungun, datang ke Danau Toba, saudara pasti akan merasakan bagaimana nikmatnya keindahan Kabupaten Simalungun. Demikian, terima kasih. Horas Pembatah Ganupan. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Baik, terima kasih Mbak Fani. Dan sampai jumpa di ruang cakap-cakap berikutnya. Berwisatanya di mana? Di Simalungun saja. Apa dulu? Minum dulu supaya apa? Kau udah sering